Berapa orang ini ya? Berapa? 10? 9? Pakai headset aja deh. Udah aman. Pisang. Udah ya? Oke. Halo teman-teman. Sekarang pembahasannya rada lebih in-depth ya. Lebih, kalau kemarin kita ngebaca ke belakang sama tren-tren ke belakang gitu. Sekarang kita coba baca tren ke belakang tapi sambil memprediksi sebuah chart gitu. Loh, kenapa nih? Tetap pakai. Ya bentar Gojek. Hehe. Wait. Om Doli, Oh, lagi apa? lagi ikut ini kelas. Mengerikan. Udah store berapa Anda? Ya lumayan lah. Kamu main di Pintu atau main di Binance? Di pintu belum ngerti. Sama ya. berarti. Pintu juga belum ngerti amat. Binance menjanjikan tuh. Binance Om Dok? enak ini real time harganya. Kenapa? Ya Binance enak real time harganya. Ya sih. Tapi Tapi aku jadi teh kepo wae. biar nih. Jadi kepo wae Banyak. jadi ningali we teh. Hah? Oh iya. Tapi pakai Binance, cuman belum paham jadi belum berani. Pengen pindah ke Binance sih, cuman takut atau kenapa? Nggak apa sih, aku juga ada pintu juga, di pintu masih pakai juga buat wallet yang lain gitu. Jadi emang peluang juga ada. Sorry. Habis ngambil Gojek. Lanjut. Ini memprediksi ke depan kan? Lanjut ya. Lanjut. Yuk. Pertama kayak belakangan ini kan kenapa si harga Bitcoin terus turun gitu, nggak stabil. Tapi koin-koin lain jadi tiba-tiba Naik. tiba-tiba gila gitu. Ini bisa dicari di watchlist. Jadi kalau di TradingView kalian bisa nambahin listnya di sini pakai tanda plus. Ini Terus TradingView. Ya, tradingview.com. Ini BTC dominance. BTC.D. Jadi BTC.D itu buat ngelihat dominance-nya Bitcoin di market cap. Kita buka. Nah, nih. Ini bisa jadi patokan buat kita beli. Jadi buat timing beli, timing jual. Bisa ngeliat dari Bitcoin dominance. Kita
Kita ganti jadi chart harian. Ini ganti waktu di sini ya. 1 menit, 1 jam, 4 jam, 1 minggu, 1 bulan. Nah, ini Bitcoin tuh sekarang dari semenjak turun itu, dia ada di turun ke 67% dominasi. Itu artinya dari 100% market, uang yang beredar di market itu, ini kripto. Nah, uang-uang yang beredar di market kripto itu 67%-nya sekarang 67% itu dikuasain sama Bitcoin. Jadi kayak kalau di pie chart, nah segini nih. Ini jumlah uang yang udah berputar di kripto yang lagi dikuasain sama Bitcoin. Nah, kalau dominasinya berkurang, itu artinya uang yang ada di sini itu berputar ke koin-koin yang lain. Makanya kayak EFI tiba-tiba naik, terus Solana naik, Polkadot naik. Itu karena perputaran uang yang di kripto itu sekarang lagi turun asalnya dari Bitcoin jadi ke koin-koin yang lain. Kita hapus dulu. Gila, banyak amat. Kan bisa di select. Di reset. Nah, kita lihat turunnya Bitcoin tuh di tanggal, ini ada tanggalnya kan kalau di bawah tuh. Dimulai dari 9 Januari. Dominansinya mulai turun drastis. Kita lihat koin-koin yang lain di 9 Januari. Misalkan Sol. MKR. Nah, MKR di 9 Januari yang kemarin langsung uang kaget tuh, dia langsung naik 50% di hari yang sama ketika Bitcoin dominance drop 9 Januari. Nah, di sini. Nah. Dominance yang ngedrop di maker, harganya naik. Oke. Nah, berarti logiknya udah dapet ya kenapa harga-harga Ethereum, harga-harga YFI, harga-harga LSR, Synthetix bisa naik. Karena kita cuma butuh dominansinya turun sedikit untuk memberi kesempatan buat koin-koin yang lain buat naik. Nah, ini kalau kita lihat dari chart, lowest low-nya yaitu titik terendah dari setiap chart. Jadi kalau kita mau analisa chart tuh, kita cari mana highest high-nya atau titik tertinggi yang pernah dia dapetin. Kan di sini ada titik tertinggi. Kalau di sini ada titik terendahnya tuh di sini sekarang sama di sini kan. Nah, terus titik tertinggi latest gitu, yang terakhir. Beberapa candle terakhir yang ada di sini. Nah, dari titik-titik ini kita bisa dapat informasi nih, trennya tuh lagi seperti apa. Jadi kalau kita ambil garis, ini trend line, cara bikin garis tuh ini sini, terus trend line. Yang tarik.
gede ini. Terus yang titik terendahnya dikasih garis ke titik terendah berikutnya. Ini kan membentuk triangle gitu, tapi asymmetrical triangle. Nah, ini tuh kalau kita tarik lagi ke bawah, kayak ngebentuk sebuah pola asymmetrical triangle. Atau kalau kita lihat di gambarnya, nah ini pola yang umum terjadi untuk ngedeteksi akan terjadi bullish atau bearish gitu. Kalau ini bukan asymmetrical triangle, kalau ini tuh kayak falling wedges. Nah, kita lihat kesamaan yang ada di pattern ini. Tuh. Artinya highest high-nya turun, lowest low-nya juga turun. Nah, kayak gini kan sama persis. Highest high-nya turun, lowest low-nya turun. Artinya ini kita punya titik support yang warna ini kuning, resistennya kita bikin warna biru. Nah, artinya pergerakan Bitcoin dominance itu sekarang kayak gini. Mantul di resisten kan, nggak nembus, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Mantul lagi di support. Nah, kemungkinan kalau dia di sini bisa breakout, itu artinya dia akan kembali mendominasi. Tapi kalau cara baca chart gini tuh, kalau misalkan dia gagal untuk breakout, satu, dua, tiga, empat, kebanyakan. 2, 3, 4. Nah, kalau dia berhasil breakout, dia akan ke sini. Tapi kalau dia gagal untuk breakout di sini, begini. Nah, dia akan turun lagi ke bawah. Gini. Berarti prediksinya, kalau kita tanggalin nih, kalau di antara tanggal, berarti amun gitu udah langsung dijualnya. Enggak, ini mah bukan harga BTC. Ini dominansi BTC. Jadi kita punya waktu dari tanggal 17 Januari sampai 21 Januari. Nah, ini kotak ini, kalau ini kan candle-nya harian ya, berarti ini tanggal 17, 18, 19, 20, 21. Ada 4 candle lagi, candle harian, untuk kita konfirmasi apakah grafiknya nembus ke titik resistance atau nembus ke titik support. Jadi yang atas itu disebut resistance. Ini. Yang bawah disebut. Mana? Ini. Kita tinggal konfirmasi pattern-nya. Kalau dari tanggal 17 Januari sampai 21 Januari itu dia udah berhasil breakout ke atas, itu artinya Bitcoin akan kembali menguasai pasar gitu. Kalau sini ya. Tapi kalau dominasinya makin turun, berarti saatnya kita fokus untuk ngisi altcoin. Nah, sebenarnya kita sekarang punya waktu yang sangat baik nih kalau mau
menuhin kantong via altcoin. Karena kita punya 3 hari nunggu Bitcoin akumulasi ada di area sini. Ada di area dominasi 67 sampai 69. Itu artinya selama 3 hari ini altcoin yang lain itu punya nafas yang cukup besar untuk uang kaget kayak kemarin, kayak semalam. Tapi kalau misalkan Bitcoin gagal dan nembus ke bawah, itu artinya semakin banyak lagi ruang untuk altcoin nembus harganya yang lebih tinggi. Jadi kayak Chainlink itu nanti harganya bisa sampai $100, terus Ethereum bisa sampai $3.000, terus Synthetix bisa sampai $100. Itu artinya kalau kita ngehodl altcoin dari harga di bawah $1, itu kemungkinan mereka untuk naiknya itu ada sampai 80% sampai 150% kenaikan. Kalau Bitcoin dominance semakin turun. Terjadi 64 deh di sini nih. Kayak di Desember. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir kalau harga Bitcoin dan dominance-nya semakin besar. Kita cuma perlu untuk cari peluang yang lain di koin yang lain untuk nutupin si tas Bitcoin kita. Karena sebenarnya Bitcoin ini nanti akan kembali menemukan polanya lagi, akan kembali stabil, tapi setelah momen ini nih, momen yang menentukan dia akan breakout di mana. Lanjut dulu. Kalau ada yang mau nanya soal dominance. Aman? Case dominance ini berhubungan sama harga juga nggak, guys? Iya. Jadi kalau kita bandingin ya, ini kan berdominance, ini Bitcoin. Jadi setiap harga Bitcoin turun, Bitcoin drop, itu artinya demand-nya juga berkurang karena orang-orang yang megang Bitcoin itu artinya banyak yang menjual. Kita bisa lihat volume di sini. Nah, banyak aktivitas orang menjual itu artinya demand ke Bitcoin berkurang dan dominasinya pun jadi berkurang karena uang-uang yang berputar di market cap yang asalnya dolarnya dikonvert jadi Bitcoin berubah jadi Ethereum misalkan. Jadi mereka akan bergerak identikal gitu, ketika dominance naik harga naik, dominance turun harga turun, tapi tidak se ekstrim chartnya. Misalkan di chart kita lihat turunnya dari 73 ke 68 kan cukup ekstrim, sedangkan harga Bitcoin cuma turun sekitar 15% gitu. Harga Bitcoin semakin turun, dominance semakin rendah, maka harga altcoin pun akan semakin tinggi karena demand-nya pindah dari Bitcoin ke koin-koin yang lain. Jadi kita masih punya kesempatan nih 3 hari untuk menebus kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh BTC. Berarti ETH dong. Nah, cara ngelihat koin ini aman atau enggak, kita bandingin dari Coba ETH. pilih chartnya ETH BTC pairing. Ini ETH BTC, kita lihat kekuatannya. Nah,
Kalau dari daily candle, ETH soalnya nggak kuat lawan Bitcoin kan, lawan dominasi Bitcoin. Tapi kalau kita lihat di sini highest high yang ini sama highest high yang kedua, kelihatan ada breakout kan? Tuh. Breakoutnya. Mana sih? Lingkaran. Nah, ini kalau dia udah berhasil breakout itu, berarti dia akan membuat tren baru di sini. Jadi tren yang udah kita bikin di sini itu udah nggak berlaku lagi. Daerah sini udah nggak berlaku lagi, terus dia akan buat tren baru. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, nah, dulu tuh Ethereum punya dominasi yang cukup besar sama Bitcoin karena dia market cap-nya juga sampai sekarang masih di nomor 2 kan, di bawah Bitcoin. Berarti dari chart ini kita punya titik resisten kan. Kita bikin titik resisten pakai rectangle. Resisten 1 sini, all time high. Resisten berikutnya yang all time high di sini. Nah, ketika dia breakout, dia akan membuat sebuah pattern baru. Kalau kita gambarin patternnya pakai ini, impulse wave. 1, terus koreksi. Koreksi. Kalau ada yang kayak gitu ya. Jadi setiap pergerakan ekstrim akan selalu diikuti sama koreksi. Terus dia akan nyoba nyentuh resisten ini, itu artinya retest. Jadi harganya akan dites dulu sampai titik resisten apakah dia berhasil atau enggak. Biasanya ada beberapa kali retest. Kalau satu kali tes nggak berhasil gitu, dia akan turun dulu ke bawah. Sampai baru yang berikutnya dia berhasil nembus sampai retest lagi di resisten berikutnya. Nah, ETH ini kenapa disebut buy zone-nya sekarang? Karena dia punya potensi sama seperti altcoin lainnya untuk kenaikan hingga 177%. Terus kalau misalkan nembus lagi all time high berikutnya itu sampai 335%. Tapi ini dalam jangka waktu yang agak lama ya, nggak langsung. Kalau langsung biasanya pasti koreksi lagi ya. Nah, ini kan sebenarnya perbandingan kekuatan ETH Bitcoin. Kalau kita prediksi si harganya, ETH IDR. Kalau ingat di pertemuan, ini Fibonacci fan, di pertemuan ini kemarin kita bikin, ini kan tuh masih berlaku, masih akurat. Kita ganti sama channel sejam. Nah, lihat gimana dia bergerak ngikutin jalur Fibonacci-nya. Jadi ini artinya garis-garis support resistennya udah jadi fan ini. Tuh. Muncul di sini, di garis ini, tembus, gagal, retest lagi, gagal, ke bawah, tapi kena sama support yang ini nih. Nah, tuh. Dia mantul di support ini, terus menemukan jalan untuk naik ke atas. Ketika di atas, dia retest lagi kan di resisten tuh. Gagal, turun, support lagi, retest lagi. Di sini gagal lagi. Turun lagi. Terus dia coba perlahan naik ke atas. Masih di garis yang sama, retest lagi. Gagal lagi. Coba lagi. Jadi si Ethereum ini geraknya kayak cuma apa? Teasing gitu. Merayu-rayu. Tapi kagak jadi-jadi aja. Sampai akhirnya dia percobaan kemarin sebelum BTC drop, dia hampir mau ke resisten, nggak jadi. Akhirnya turun sampai ke 3 support. 1, 2, 3. Itu 11 Januari ya? Iya, 11 Januari. Sini. Terus dia
coba ke resisten yang terdekat, turun lagi, coba lagi ke resisten terdekat. Sini, turun lagi. Supportnya kena lagi. Coba lagi ke resisten berikutnya. Berhasil tembus kemarin kan? Yang 18 ya? Tapi ternyata turun lagi ke support. Nah, lihat deh betapa pergerakan harga si Ethereum ini benar-benar ikutin garis kan? Iya sih. Padahal si garis ini kita bikinnya waktu Zoom edisi 1. Apa 2 ya? Yang kemarin ya? Yang kemarin, Mas. Yang kemarin ya? Iya. Yang minggu kemarin masih berlaku nih si garis Fibonacci yang kita bikin. Ternyata pergerakan si ini udah bisa kita prediksi dengan garis Fibonacci fan ini. Dan ini masih di buy zone semua ya? Iya, banget. Makanya Ethereum tuh lagi kayak kumpul-kumpulin sebanyak-banyaknya. Nah, kita lihat nih hari ini nih, dia akan coba turunkan. Tapi seturun-turun Ethereum, kita udah bisa prediksi. Jadi kita nggak fungsi si garis support ini kita bisa punya pegangan. Oh, drop ya udah santai, dropnya itu paling cuma ke sini kan, ke garis ini. Cuma sampai 16 juta separah-parahnya. Separah-parahnya Ethereum drop hari ini hanya sampai ke 16 juta. Sampai akhirnya dia coba retest lagi tapi dengan level yang lebih tinggi. Kalau kemarin berhasil naik sampai 18 berapa? 18 juta 100. 1800 ya kemarin tuh. Ini sedikit gitu dah, 18 berapa gitu dikit. 1800 terus nanti dia retest ke support zone di sini di 16 juta tapi dia naik lagi ke atas. Jadi ini impulsnya 1 2 3 gagal, dia mungkin coba retest lagi ke sini 3 4. Nah, kalau di resisten yang ini dia berhasil, dia akan tembus ke resisten berikutnya. Jadi nggak langsung 2 step gitu. Kalau Ethereum tuh move-nya nggak langsung kayak maker, kayak apa? Compound yang ekstrim kayak altcoin karena pergerakannya Ethereum itu market cap-nya gede banget. Dia tuh sekarang ada di peringkat 2 kan. Artinya pergerakan market cap gede ini untuk kenaikan harga yang ekstrim membutuhkan waktu. Jadi akan berjalan perlahan. Tapi kerasa banget cuma pindah segini aja itu naiknya. Kalau misalkan nih, kita beli Ethereum di saat dia nyentuh support yang ini. Terus naik ke atas, tuh kita udah dapat 12%. Cuma dalam waktu yang sangat singkat. Terus kalau dia tembus lagi ke resisten berikutnya, tuh segini tuh udah wah sebenarnya udah 26%. Kalau dia berhasil nembus titik resisten kedua. Ini ada resistance 1 yang harus dilewatin si Ethereum. Resisten 2. Support. Nah, ini tuh untuk menghindari panic sell. Kalau kita lagi tiba-tiba Bitcoin ada Ethereum turun nih drastis. Anjing turun. Kan kita kadang suka panik. Jual gitu, takut harganya benar-benar drop ke bawah. Tapi kalau kita udah ada pegangan ini, kita tahu turun-turunnya Ethereum ya udah tungguin aja sampai 16 jutaan. Kalau misalkan dia lebih dari sini berarti dia akan turun sampai 14 juta. Kita baru bisa cut loss tuh setelah konfirmasi yang ini terjadi. Nah, kalau dia udah ngelebihin batas ini, udah 15 kita bisa ya? Bisa cut loss, misalkan kita belinya di sini. Jadi ini tuh alat bantu yang sangat memudahkan untuk tahu kapan kita harus exit, kapan kita harus masuk. Sama untuk ngeprediksi. Jadi intinya sebenarnya kita cuma ngelihat chart itu, cuma ngelihat dia tembus nggak nih di
18 juta, kalau nggak tembus, oh dia turun lagi ke 16 juta. Ntar dia tembus nggak ya di 18 juta berikutnya gitu. Terus melakukan pola-pola pengulangan. Nah, Ethereum kalau berhasil, itu tuh sempat nyentuh ke, ini kan, sempat nyentuh ke resisten 3 kemarin. Oke. Nah, kalau Ethereum berhasil nembus ke resisten 3, itu artinya kita akan dapat 50% kenaikan. Mantap sih. Ini berlaku sama semua koin yang lain. Jadi kita cuma perlu berharap Bitcoin dominance-nya turun. Iya. Soalnya aku semua ke ETH nih. Bagus lah. Dia ketika Bitcoin ngedrop, dia ngedropnya cuma yang kemarin doang nih yang brutal. Yang sekarang tuh dia berhasil nahan di support 1, tahan, berangkat, tahan lagi. Ditambah kekuatan ETH sama BTC-nya sekarang udah bagus. Sekarang kita coba ngedetect cara memprediksi harga ya dengan chart simple. Ada yang mau dijadiin contoh nggak? Koin apa? Dot. Jadi mantap sih, Dot. .usd. Nah, paling mudah itu pertama kita baca dari harian, candle harian. Ini terus kita tarik Fibonacci atau bisa pakai template indikator pivot. Ini ada pivot point standar. Nah, ini. Pivot tradisional auto. Nah, pivot point standar itu auto detect resisten berapa, support berapa, tanpa kita harus ngegambar. Nah, kita zoom out dulu kan. Jadi setiap ngelihat chart itu selalu zoom out sampai harga terakhir. Biar kita makin jelas gitu ngelihatnya. Udah di zoom out kalau misalkan dari... zoom out itu sampai berapa ini ya? Maksudnya kayak berapa lama ke belakang gitu? Sampai awal listing. Oh, sampai oke. Ya. Ini kenapa DOT baru di Agustus habis? Berarti si DOT itu baru listing di Binance di 18 Agustus. Nah, kita bisa kalau kita buka .usd kan di sini ada banyak tuh exchange-nya. Oke. Ada Kraken, Binance, Hitman, OKCoin dan lain-lain. Ini beda-beda Ya. tanggal listingnya. Jadi tanggal listing berarti ke awal banget ya. Oke. Awal banget. Kayak kalau kita coba buka BTC USD, Coinbase lebih dulu dari Binance. Zoom out. Tuh, kita bisa dapat data dari 2015. 2015-nya Bitcoin. Nah, terus tambahin indikator pivot buat tahu resisten sama support. Balik lagi ke tadi dot. Nah, kita udah dapet nih titik-titik resisten sama support. Lihat nih pergerakan dot waktu naik. Ketika dot dari pivot itu artinya titik 0 ya.
titik nol. Nah, ini akan di reset sesuai tren. Jadi ini dari Desember ke Januari dia reset lagi titik resistannya karena udah breakout sampai resisten 3. Itu ada dibuat titik pivot baru. Pivotnya berikutnya di sini. Nah, idealnya buy zone itu ada di pivot kan, ada di titik 0 dan di titik support 1 lah minimal. Jadi buy zone itu ada di pivot dan support 1. Di sini. Jadi kalau kita tarik yang ini, buy zone-nya itu di pivot dan situ. Nah, ini adalah kemarin itu buy zone banget buat Polkadot selama Desember sama Januari. Itu artinya kita nggak akan nemu lagi harganya turun ke sini. Kalaupun turun, kita punya ancang-ancang dia akan mantul dulu di beberapa titik ini. Nah, kita baca ya. Dari mulai si dot naik. Ketika dia naik, dia mantul nih di resisten 1. R1 tuh. Terus dia mantul lagi ke bawah di pivot. Sebelum akhirnya dia naik ke resisten 1 tapi breakout, berarti dia tembus berhasil ke resisten 2. Tapi dia berusaha retest lagi ke resisten 2 ke garis ini lagi. Sampai akhirnya dia berusaha nembus ke resisten 4 tapi gagal. Nah, artinya kalau udah gini si dot ini akan turun dulu ke resisten 3 sampai dia coba retest lagi di sini. Kalau gagal lagi berarti kayak gini lagi, baru dia coba untuk resisten berikutnya dan dia akan kayak gini. Nah, berarti kalau buy zone-nya sekarang kejauhan nih, kita cari aja titik support terdekat. Jadi bisa ngantri di resisten 2 atau kita bisa ngantri di sini. Artinya sekarang gitu kalau mau ngantri, kalau ngelihat trennya kayak gini. Jadi kalau kita ada lihat tren yang lagi ke atas banget gitu, wah ketinggalan. Nah, itu kita belum tutup ketinggalan karena kita harus tahu dulu si ininya, resisten dan supportnya. Misalkan kemarin ada yang share ini ya, Phil USD kereta yang naik ke atas banget. Nah, ini cukup ekstrim naiknya. Kayak, wah Edan naiknya Edan, tapi kalau kita zoom secara jauh, tuh kita masih belum ketinggalan. Masih banyak ruang buat resisten berikutnya. Bahkan kita itu sekarang lagi ada di buy zone untuk fill. Lagi ada titik pivot dan support 1. Oke, ngerti. Ya. Siap. Jadi entah kita bisa ngantri di sini atau kita bisa ngantri di pivot. Nungguin dia breakout. Jadi kita bukan ketinggalan kereta tapi nungguin dia tembus dulu. Kan naiknya edan nih ya. Si Phil kemarin. Tuh. Cukup kuat. Tapi dia berkali-kali berusaha nembus ke resisten 1 kan. Gagal. Nah, ini ada resisten 1-nya. Kita kalau mau beli ini misalkan ya, kalau mau beli Phil. Oh, lagi naik, mahal. Berarti buy zone-nya entah kita mau nungguin di support terdekat, di sini, atau kita mau nungguin di pivot, di sini, atau kita nungguin dia konfirmasi dulu, tembus ke resisten, baru kita beli. Jadi, ini yang udah gini, naik, turun. Nah, ini tembus nggak nih di 4? Kalau dia tembus, berarti di sini kita buy zone-nya di sini. Setelah dia tembus. Tapi ini kan beli berarti harga tinggi. Nah, belum tentu karena kita lihat dari one day-nya, dari zoom out lagi gitu. Kita masih punya ruang untuk sampai resisten 5 pun udah cukup profit. Udah 65%. Kalau fill ini berhasil tembus ke resisten 5 sebelumnya di sini, itu artinya 242% dan ke pivot awal itu 292% dan sampai harga tertinggi all time high-nya ada di
901%. Jadi ini masih punya nafas yang sangat lebar. Ada yang mau nanya dulu? Aman, ah. Aman. Aman Sekarang aku. mau coba prediksi apa nih? Koin-koin yang ada di pintu deh. Uniswap. Oh, Uniswap. Mantap. Uniswap. IDR. IDR. Kagak ada ya? USD ya. Di sini pintu nggak masuk nih. Pakai dolar aja ya, nggak apa. Pakai Binance deh, contohnya. Nah, ini koin Uni yang ada di pintu. Kita lihat Mantap, nih, iya. dia ada di resisten berapa. Nah, Uniswap itu kalau kita lihat harga tertinggi di sini nih, ketika dia pertama rilis, dia pernah ada di $8. Kita tarik ke sini, itu dia udah ngelebihin breakout all time high-nya dia udah memecahkan rekornya sendiri untuk di harga. Nah, di sini. Artinya dia tapi gagal tuh. Tepat di garis dia gagal. Artinya dia lagi nyari titik support terdekat. Segini. Resisten 2 untuk berusaha lagi tembus ke resisten berikutnya. Kalau gagal dia sideways lagi seperti ini sampai akhirnya percobaan berikutnya berhasil. Berhenti ke resisten 3 sini. Terus berhenti ke sini. Naik tembus resisten 4. Sini dia akan bolak-balik aja gitu. Resisten support pasti akan seperti itu. Tergantung BTC ya. Ini tuh catatannya. Ini kan tergantung BTC ya, si ini mah. Iya, masih tergantung BTC. Salah satunya kita lihat dengan Uni BTC. Nah, bandingin nih kekuatannya dia melawan BTC. Tuh. Uni BTC sama harga Uni beda kan? Kalau di harga Uni USD, dia udah ngelewatin all time high nih. Tapi kalau di harga Uni BTC, dia masih jauh. Masih perlu kekuatan yang cukup besar untuk melawan si BTC. Ini. Nah. Tinggal nunggu breakout-nya. Sebenarnya ini kalau kita ngambil ke high terakhir itu ada di sini kan. Nah, dia udah berhasil breakout nih. Artinya dia masih punya chance untuk naik lagi ke atas. Semakin dia kuat naik ke atas, semakin dia bisa nembus ke resisten berikutnya. Artinya harga ekspektasi dari sini sampai ke resisten berikutnya target itu masih bisa naik sekitar 44%. Satu Uni sama dengan $12. Nah, terus kalau kita lihat kenapa Uni bisa naik, kita ambil garis dari titik tertinggi, terus kita ambil garis high terakhir di sini. Nah, jadi dia berusaha mantul di resisten ini, terus dia kena support 1, persis di titik. Akhirnya dia berhasil breakout di sini, tepat di garis. Nah, berarti ini tuh buy zone yang tepat. Ini buy zone kemarin. Untung aku belinya pas 60.000 anjir. Oh ya, tuh hodl. Yoi, udah naik 300.000 atau? Aku tuh beli 2. Si Uni tuh. 2 Uni? Kan berarti 120 kan? 125 lah. Nah, ini 300, 100% anjir. Gila ya. Gila bisa nih. Makanya kita tuh diuntungkan sebenarnya dengan out season tuh. Semakin harga BTC naik,
kita nyetok altcoin. Semakin harga BTC turun, kita bisa nyetok altcoin. Right. Ada lagi yang mau kita coba analisa ininya, koin-koinnya? Barangkali mau request. Kalau misalkan tadi dominasi altcoin ada yang ke BTC, misalnya Uniswap kan ini ke BTC ya. Tapi berarti dia Ethereum atau BTC? Dia kalau nggak salah Ethereum kan ya sebenarnya. Yang apa, Mas? Projectnya Uniswap kan misalkan dia di Ethereum kan ya? Di Ethereum. Tapi dia kena dominasi BTC juga ya, terpengaruh juga ya? Tetap dari BTC sebagai Mang Jagger. Oh iya, oke. RSR. Nah, apa? RSR. Itu BTC sekarang 488 Nakutkan. Ya, tapi si ETH 16.700 sih. Kita lihat RSR Bitcoin-nya dulu ya. RSR BTC. Ini garis yang dibikin kemarin. Dia udah malu-malu untuk breakout tapi nggak jadi. Nah, kalau kita lihat sekarang RSR melawan BTC itu dia masih punya cukup banyak ruang buat ke atas kan, berarti kalau kita tarik highest high sama highest high terakhir. Nah, begini. Artinya kita punya 1-2 hari untuk nge-confirm berhasil atau enggaknya si harga ini ngelewatin sini nih. Ini dikit lagi nih. Kita cuma punya waktu sampai tanggal 20 buat RSR punya kesempatan dari 18 Januari, 19 Januari, dan 20 Januari untuk nembus breakout ini. Jadi sebenarnya ini buy zone banget karena udah tipis-tipis kena batas supportnya, dan dilihat dari indikator pivotnya RSR itu sekarang ada di huruf P, itu ada di titik pivot. Nah ini buy zone kan, buy zone 1 itu ini, buy zone 2 nya di support 1 S1. Berarti kita perlu nunggu konfirmasi RSR-nya tembus dulu. Ini tak. Kelebihan. Kalau dia breakout skenario-nya. Kalau RSR berhasil breakout di sini, itu berarti kita udah masuk buy zone yang cukup meyakinkan lah. Karena kalaupun di sini harganya turun, itu akan cuma turun ke titik support terdekat ke sini. Dan dia akan mencoba akumulasi di daerah sini. Kalau dia berhasil ngelewatin si garis ini dalam beberapa hari. Nah, kalau dominasinya udah ketahuan, berarti kan kita posisinya nih sekarang antara wait and see atau mau coba ikut masuk dari bawah. Kalau posisinya kita wait and see, berarti kita lihat ke harga sekarang RSR melawan USD. Nah, kan jauh berbeda tuh grafik RSR melawan BTC dengan harga RSR melawan dolar. Kita matiin dulu ini. Nah, titik resistance all time high terakhir. Udah berhasil lewat di tanggal 3 Januari. Dia udah all time high nih kemarin. Berarti artinya tren ini udah nggak valid lagi. Tapi setelah breakout dia akan membuat tren baru. Nah, kita udah dapat titik ini, berarti otomatis ini jadi titik support. All time high-nya udah jadi titik support. Kita kasih pivot. Nah, tuh sesuai. All time high-nya dari titik support.
dan titik pivotnya sekarang kita lagi ada di buy zone pivot di sini. Kalau mau beli bisa nunggu di support sini atau ikutan di pivot sini. Jadi sebenarnya ini masih tidak terlalu berisiko kalau mau masukin ke dalam RSR karena dia belum nembus ke resisten gitu. Yang bahaya itu kalau kita beli harga dia udah nembus R1, R2, R3, nah itu beli di pucuk tuh yang kejadian kemarin ibu-ibu ngegedain uang arisan. Dia mungkin belinya lagi di resisten 3 gitu atau resisten 2. Tapi kalau udah ada konfirmasi kayak gini nih, Dit, kayaknya ini cukup kalau mau invest di RSR. Siap. Di sini aman banget nih pivot. Terus di R1 di titik pivot aman, di support 1 kalau mau nunggu dan lebih sabar di sini lebih aman lagi. Nah, biasanya gini, chart ini akan mengalami pengulangan, jadi ada fraktal gitu, fraktal yang terjadi. Kayak kita lihat kenaikan drastis yang dimiliki oleh si RSR di sini. Bisa kita ambil ke tren sebelumnya. Nah, ini yang dilingkarin. Pasti ada satu pattern yang pernah terjadi di masa lalunya. Nah, di sini berarti. Itu ketika dia dapat kenaikan drastis. Hatiin dulu. Tuh. Satu-satunya kenaikan drastis yang dimiliki oleh RSR setelah ini itu kan cuma di sini nih. Kalau kita lihat candle-nya. Nah, si fraktal ini tuh bentuknya gini kan, naik, turun, naik, naik. Atau kita tarik yang lebih gedenya deh garisnya. Naik, turun, turun, baru dia bullish lagi. Nah, ini bisa kita copy patternnya. Clone. Kita coba aplikasiin ke sini. Tuh. Aneh kan? Persis. Dari sini dia naik sini, berarti ini tuh 2-nya di sini, 3-nya di sini. Kita tinggal nunggu satu Elliott wave-nya untuk cari titik support. Baru dia akan mulai naik lagi. Persis seperti kejadian di tanggal 21 Oktober. Ini tuh yang persis banget kayak gini tuh di BTC. Ini rada serem sih kalau BTC mengulang fraktal yang sama. BTC USD. Mana sih BTC USD ini? Nah, kita ambil fraktal ya. Satu pola. Zoom. Ini. Kita lihat yang fraktal yang ketika dia all time high dan terjadi double top kayak gini. Geser. Ini mah Binance ya, kurang lengkap. Coinbase. Nah, kita lihat satu pola yang kayak gini itu pernah terjadi di all time high ke belakang. Nah, tuh. Lihat nggak ada kemiripan dari pola BTC-nya itu all time high. Jadi dia naik, terus dip, naik dikit, dip, naik, dip. Tapi di sini
ceritanya berbeda karena saat itu market cap-nya masih kecil, terus kepercayaan publik masih rendah. Jadi mungkin kita bisa ngebacanya dengan fraktal sedikit ini. Cuma kalau untuk keakuratan fraktal berikutnya yang terjadi di sini, kayaknya nggak akan sampai serem ini sih. Tapi kalau dia berhasil sideways kayak gini, justru ini bagus banget buat marketnya nanti. Kita bandingin. Nah, kita pakai yang apa? Elliott Wave. Satu, dua, satu. Clone. Fraktalnya. Lah. Nah, paste sini. Satu, dua, satu. Kita baru di layer 3. Nanti kita akan menemukan titik support dulu untuk baru akhirnya dia menentukan nasibnya mau kemana. Ke sini atau sideways. Ini kalau based on fraktal tren yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, ini bisa jadi alat bantu untuk ngedetek. Ada yang mau nanya? Lanjut, Jules. Lanjut dulu. Lanjut. Sekarang gimana caranya kita ngedeteksi koin-koin apa yang akan berpotensi pakai Dior. Dior.com. Nah, pertama cara pakai Dior itu kita cari pair-nya apa. Biasanya saya lihatnya dari pairing BTC dulu. Karena ini untuk nentuin kekuatan jalan BTC kan. Terus kita akumulasiin yang udah terjadi sehari, 4 jam, sejam, 15 menit. Kalau yang 15 menit, itu artinya tren akan berlaku dalam rentan waktu candle berikutnya di 15 menit berikutnya. Tapi tidak menjamin dia akan punya candle di candle satu hari akan seperti ini. Jadi kita perlu konfirmasi dari keempat time frame. Kita coba cari ini dari, ini kan urutannya bisa dari price, bisa dari trend. Coba dari trend aja. Di sini 5 besar ada EOS tuh. Tapi di 4 jam dia nggak bertahan di candle 1 jam, berarti EOS-nya malah ada di jauh di bawah. Kita cari, misalkan kita mau nge-track ini deh, sushi. Karena sushi ada di 4 jam ada, di 1 jam ada, dan di 15 menit dia ada nggak? Kita coba. Nah, kalau klik, lihat kalau di 15 menit time frame, susinya malah lagi nggak punya trend bullish. Ini berarti belum ada konfirmasi dalam waktu dekat, koin ini akan melakukan uptrend. Tapi dari sebelumnya udah ada analisa-analisanya. Nah, ini ada poin-poinnya, terus kita buka chartnya. Nah, kalau tadi kita ngegambar garis-garis trading view kan manual. Nah, kalau ini kita ngegambarnya pakai AI, jadi dibantu sama AI, kita bisa checklist titik support horizontal line-nya. Nah, ini udah otomatis dikasih garis. Jadi artinya ketika dia turun hanya akan turun sampai sini.
Ketika dia turun lagi, hanya akan turun sampai sini. Terus divergennya, kalau diklik nggak ada, berarti polanya lagi nggak punya divergen. MA. Perhatikan yang crossing. Ketika garis hijau sama biru di sini crossing, itu artinya dia bullish. Nah, posisinya sekarang dia ada di atas kan, berarti ini ya masih lagi terjadi bull run. Jadi masih akan terus ke atas sampai dia crossing lagi. Nah, kalau turun gini, terus garis yang di tengah MA7-nya naik, itu artinya tanda-tandanya mau bearish. Ini Bollingernya masih cukup besar. Ini super trend. Matiin dulu. Kita bisa ngedetect pola tanpa kita harus ngegambar manual. Di sini, bullish, bull flag. Nah, nyalain aja semuanya. Kita lihat, nah nih. Dia ngebaca ada bull flag. Nah ini, artinya high turun, low turun, sama kayak BTC dominance, itu dia naik ke atas. Ini matiin. Terus nyalain bullish pennant. Nah, ada cross dari high ke ini, jadi otomatis digambarin sama si AI-nya tanpa harus capek-capek. Nah, kita bisa cari tren yang baru akan terjadi itu via 15 menit time frame. Feel BTC tuh. Dari one day time frame dia lemah, lagi bearish, tapi di 1 hour sama 15 menit dia punya potensi. Itu artinya dia akan menuju melanjutkan tren ini dalam baru akan melanjutkan tren. Kita coba kasih garis ini sama. Nah, kita punya pola ascending triangle nih, otomatis digambarin. Jadi ini kita ada di posisi confirm breakout. Ini hari kita bisa ikutan untuk cycle berikutnya. Jadi untuk beli fill sekarang udah di atas breakout. Kemungkinan dia turun hanya akan sampai highline terakhir. Ini salah satu cara buat nentuin ininya, dicek lagi ke USDT pair-nya, cari fill. Nah. Belum ada tanda-tanda mau bullish. Ini bisa dicoba buat nge-track koin mana yang lagi punya potensi gitu. Dicek dari sini. Ada yang mau nanya dulu, guys? Silakan. Jadi kalau dari Dior ini buat ngefilter pair-pair mana yang kira-kira punya potensi gitu kan. Artinya semakin banyak dia muncul di beberapa time frame, semakin kuat potensinya gitu ya. Tapi kalau di 15 time frame biasanya cuma ada di sini. Itu dia baru akan ada potensi. Nah, ini yang masih perlu dikonfirmasi sama time frame 1 jam. Sekarang ada beberapa koin yang belum ada di sini. Trennya kayak dia di one day time frame-nya belum kelihatan ada potensi bullish. Berarti kita perlu nunggu sampai candle daily-nya nutup dulu. Fill USD. Daily. Countdown-nya kita perlu nunggu 15 jam lagi buat memastikan apa dia nutupnya di mana. Support atau resisten. Baru dari situ besokannya kita pantau lagi di Dior.
kalau tren bullishnya masih panjang berarti cukup aman buat diinvest. Lanjut dulu. Yes. Ya. Aman. Lanjut. Oke. Ini saya ada beberapa pantauan nih buat koin-koin yang lagi berpotensi. Yang OTW. Salah satunya di sini KNC. Ini saya dapat dari dior.net Twitternya. Jadi Dior Twitter mana ini? Nah, biasanya dia nggak ada di website yang ini nih. Potensial reversal. Dia juga suka ngasih potensi breakout di sini. Nah, kemarin dari Dior itu keluar data si KNC, Kyber Network. Kita lihat medianya aja. ETH BTC. Nah, ini sama kan gambarannya dia ngasih tahu kalau RSR BTC breakout tuh. Ujung candle-nya udah tembus. Nah, sama kayak dia ngasih info soal KNC, Kyber Network. Si Kyber Network ini masih punya potensi gede untuk berjalan sideways, tapi di support resisten gini, sampai akhirnya dia tiba-tiba bullish kayak gini. Nah, rata-rata altcoin itu pergerakannya kayak gini. Akumulasi di support resisten beberapa lama, sampai tiba-tiba langsung bullish. Nah, yang ditunggu dalam invest altcoin tuh pola-pola yang kayak gini. Artinya kita sekarang udah masuk pola akumulasi nih di KCN. Kita bisa mulai ikutan di pet ini. Konfirmasi ulang sama pivot. Nah, kita bisa ngantri di P atau bisa ngantri di R1. Cukup high risk, tapi kemungkinan dia drop masih belum kelihatan. Jadi kalau mantau altcoin itu bisa kayak 2-3 hari lihat ya pergerakannya gimana, atau masukin aja dulu si uangnya dengan stop loss rendah gitu. Kan kita beli di sini tapi kita jaga-jaga biar dia nggak tembus pivot. Di sini udah pasang stop loss gitu. Jadi kita nggak bergerak amat tapi memiliki kesempatan buat ikutan keretanya dari awal. KNC terus melihat kemarin potensinya ada di dot tapi udah lewat. Nah, ini kemarin yang ngegambar breakout ini udah tembus. Tuh. Jadi ketika dia breakout, dia itu nggak akan menyentuh lagi daerah sini dalam waktu dekat. Jadi benar-benar investment yang aman adalah momen ketika dia baru breakout. SNX gagal, digadang-gadang berhasil breakout, tapi rupanya dia malah ngetes lagi ke titik pivot di sini. Artinya dia akan berusaha retest ke $12 sebelum kembali nyobain lagi ke atas ke $16. AVAX udah gila nih. Kemarin kita coba
ngasih resistennya breakout di $9. Ternyata sekarang dia udah bisa ke 13. Kenaikan AVAX itu sampai 47% dalam satu malam. Nah, ini tanda-tandanya kemarin udah kelihatan, jadi kita bisa ikutan sebenarnya saat breakout tuh. Fed gagal. Dia udah breakout tapi gagal. Sol juga gagal. Sushi berhasil uptrend. AV gagal. Alpha gagal. Atau jadi kita kalau yang gagal-gagal gini perlu di zoom out lagi. Tunggu momen berikutnya sampai dia akumulasi. Biasanya gini kan, resisten 1, resisten 2, 4, 5. Buy zone ada di pivot sampai setengah resisten. Jadi ini alat bantu yang paling mudah untuk tahu buy dan sell di pivot. Kalau buat cara baca tren, kira-kira selain support dan resisten, sekarang kita cobain si Fibonacci Fan. Taruh di RSR deh. Cara pakainya, lihat tren bullish dimulai di mana. Fibonacci Speed, Resistance Fan. Dia mulai dari sini kan, terendahnya. Kita tarik garis sampai kena nolnya ke ininya kena ke garis berikutnya. Nah, ganti warna dulu. Jadi cara pakai Fibonacci Fan tinggal tarik garis ini, tarik, cari nolnya di mana, tekan. Nah. Bisa kelihatan dia akan selalu ngikutin garis breakout dan resistennya. Ini mantul, sini nggak jadi di resisten 2, balik ke support, balik ke sini. Saya mau nanya soal ini, Fibonacci Fan. BTC, Fibonacci Fan. Nah, berarti BCC ini bakal nyentuh ke 470 juta. Sini dulu. Sebelum dia berhasil nyobain lagi ke sini. Ini buat prediksi si Fibonacci Fan cukup membantu, terutama di pasar yang volatil banget gitu. Dimana support resistennya kalau lagi uptrend akan terus naik, biasanya low-nya. Oke. Ini kalau buat tren paling tambahan berikutnya itu alat bantu berikutnya. Coba Zen ya. Fibonacci udah, gitu udah. Ngebaca target dari R resistance. Kita udah dapet ini, kita pastiin ulang pakai Fibonacci retrace. Ini naik sini. Nah, sekarang Zen itu lagi ada di buy zone. Jadi ini kalau mau dibeli di sini ada waktu yang tepat karena kita masih ada di 0,786 sampai 0,48. Konfirmasi ulang berikutnya
pakai Cirian. Sini. Ya. Dia udah mulai mendekati titik support. Nah, artinya ini Zen udah cukup aman untuk kita beli karena dia akan mendekati titik support ini. Tek, tek, tek. Oke, kalau soal tren, kayak udah cukup banyak dan bisa mulai beberapa bisa dipraktekin si fitur-fiturnya. Ada yang mau tanya gitu atau mau ngasih request koin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Aman, Mas C? Ya? Lanjut, aman. Oke, kita keluar dari tren. Sekarang kita coba baca tren, tapi dari market cap. Nah, ini. Di coinmarketcap.com, setelah kita konfirmasi, kita cari tahu juga nih, misalkan Zen. Cari di sini Zen. Itu ada di peringkat mana? Nah, ini. Koin ini ada di top 100 market cap, itu artinya cukup baik, tapi belum cukup baik karena dia belum ada di top 50. Biasanya beberapa koin yang ada di top 50 itu kemungkinannya untuk terjun bebas hingga puluhan persen itu sedikit dibandingkan dengan koin-koin yang market cap-nya sedikit. Jadi kalau udah di luar top 100, ini rada gambling sih masuknya. Butuh banyak indikator dan butuh banyak faktor gitu yang bikin ini kita bisa percaya invest di koin di luar dari top 100 koin. Nah, kita lihat yang top 100 ya. Polkadot sekarang amazingly ada di peringkat 4 nih. Udah ngalahin XRP. Jadi si potensi Polkadot itu kan kadang-kadang dia sebagai pesaingnya Ethereum. Jadi dulu yang punyanya Ethereum itu ada beberapa orang, si co-foundernya salah satunya bikin Polkadot untuk menyempurnakan sistem Ethereum yang masih belum sempurna gitu. Dan ternyata peran Polkadot di DeFi itu sangat besar hingga si market cap dan orang-orang yang mau invest ke sini cukup drastis. Ditambah sirkulasinya lebih banyak dari Ethereum. Jadi ini katanya the next Ethereum killer itu adalah Polkadot. Jadi ini bisa jadi pilihan investasi berikutnya. Nah, XRP dan Litecoin itu koin-koin yang jadul kan ya. Karena dia nggak banyak update, market cap-nya tapi masih besar, dia mulai bisa kesusul sama koin-koin baru. Nah, Chainlink nih. Nah, di top 10 ini kalau ngelihat ada koin baru, nah itu biasanya chance untuk ditaruh long term akan lebih besar. Salah satunya di Polkadot, Cardano, dan Chainlink. Sama Stellar XLM. Jadi ini 4 koin yang lagi bersinar di awal tahun ini perlu kita ikutin juga selain kita invest di ETH. Terus di 20 besar BNB karena smart chain-nya dia baru bikin network blockchain, ditambah perputaran uang yang ada di network ini, di blockchain ini, bikin dia cukup solid. Mungkin dia akan bisa ngegeser si XLM nih, 1 miliar lagi. Nah nih, Uniswap, EOS, API, ini 20 besar seru banget buat di invest juga.
Synthetics dia naiknya jauh nih, asalnya Synthetics nggak di luar 30 besar, sekarang dia udah ada di sini. Maker juga ini aneh nih, Dogecoin koin meme. Jadi konfirmasi setelah chat adalah market cap. Konfirmasi tambahan berikutnya standar via Twitter. Kalau kita mencari AVAX, koinnya AVAX. Kalau di sini ada akun officialnya. Ini Avalanche FX. Kita bisa pantau dari akun officialnya seberapa sering dia melakukan update. Ini akan mempengaruhi ke sentimen publik sama kepercayaan publik untuk bikin harganya makin naik. Nah, dia cukup aktif. Terus sekarang AVAX yang baru naik ternyata ngasih ada kerjasama dengan Kyber Network, KCN. Ini juga perlu dipantau, KCN lagi di bawah. Biasanya yang sering-sering update gini, market cap-nya akan makin cepat berkembangnya daripada yang website-nya kagak di-update, terus kagak ada update-update protokol. Itu mending dijauhi aja koin-koinnya, karena scam. Ini KCN juga cukup aktif. Top 20 digital asset. Jadi kembali lagi ke yang awal, yang kita punya 3 hari, BTC, ETH dominance. Nah ini, kita kalau nge-confirm dalam 3 hari ini, selama diakumulasi, jadi kesimpulannya, selama BTC terus turun ke bawah, dan berakumulasi di angka ini, maka altcoin yang lain itu akan bergerak naik ke atas. Jadi, ini kesempatan kita buat nimbun mau di koin yang mana yang berpotensi untuk naik sampai 100%. Gitu guys, ada ini? Ada tambahan mungkin atau ada pertanyaan terakhir? Soal altcoin dan Bitcoin dominance. Sebelum udahan. Lamun keur nu short gitu ngeunahna ninggalina kumaha guys? Yang potensi bullish pendek-pendek. Ini di Dior, tapi carinya yang 15 menit di sini. Bisa dari Twitternya. Nah, ini nih. Top 5 bullish reversal potensial. Nah, ini, tapi biasanya lamun orang cuma ngelihat dari namanya familiar atau enggak. Kalau namanya kurang familiar, biasanya orang rada menjauh gitu. Apalagi kalau di market cap-nya di search ada di peringkat di luar 100-200. Misalkan ini kita lihat yang sejam deh. 15 menit. Ini Paxful, Renzil. Ini kalau ini berarti lagi bullish, bisa ikutan kalau baru. Kalau baru bullish ini bisa ikutan. Dan ini kalau ini yang masih OTW. Iya. Zen. Nah, ini top 5 bullish Zen. Terus tadi kita habis baca Zen kan. Mana Zen? Zen USDT. Nah, Zen itu sekarang lagi ada di buy zone. Di sini. Di titik support yang ini. Ditambah konfirmasi dari dia kalau Zen ini akan bullish dalam candle berikutnya.
Nah, ini bisa double konfirmasi, artinya udah mau buy zone. Sama Dior dikasih ini apa potensinya. Terus kita cek di sini Zen. Kenapa dia mau bullish? Karena apa? Nah, ini kan yang terjadi, yang di sini potensial. Nah, ini di sini Zen lagi bearish, terus kita konfirmasi di sini, iya lagi bearish. Nanti kita tinggal nungguin nih, dia akan nyentuh titik support ini atau enggak. Kalau dia akan dari sini dia berhasil mantul, berarti Zen kita bisa ikutan buat nge-short. Karena kenaikan Zen yang segini nih, lumayan tuh, walaupun kecil tapi 16%. Gitu. Kita cuma perlu nunggu sedikit sampai bawah. Nunggu mantul teh anu. Sip. Oke. Jadi perlu banyak bolak-balik sih. Dari sini terus ke sini, cek lagi biar yakin. Dan jangan FOMO. Kadang merugikan. Anjing kenaik ikutan. Kadang kurangnya sok rugi di dinya. Ini orang sering ya, tak? Gara-gara kalut anjing badak gitu. Hangus nih kan. Jadi mending cari yang gini-gini nih yang lagi turun. Oh, dapatnya. Karena profitnya lebih besar. Oke. Saya perlu sehari teh gini ngehodelnya kadang gatel. Begitu dijual dia naik anjing. Ya, itu sering orang. Atel dibulak-balik kan, anu kade anjing ya, nak. Nah, itulah. Begitulah. Oke. Ada lagi? Sebelum kita sudahi momen out season. Ya, tutup aja. Udah jam 4. Sip. Ya. Atur thank you. Makasih teman-teman. Nanti kita bertemu lagi di grup Pangrok. Sip. Nuhun, guys. Ya, atur nuhun. Mas Akbar udah ya. Nuhun. Bintang terima kasih. Adit, Bobby. Nuhun. Ya. See you.